Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kuliah kerja lapangan kami atau yang disingkat dengan KKL, yang dimana bertempat di Sumatera Barat, tepatnya di Istana Pagaruyo. Perkenalkan, nama saya Adika Yudakarsa dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan dari kelas A. Perkenalkan, Tuti Agung dari kelas B. Perkenalkan, saya Zariasa dari kelas B. Perkenalkan, saya Diana Putri Bestari dari kelas A. Perkenalkan, saya Sandra Paula dari kelas A. Perkenalkan, saya Rika Wijayawati dari kelas A. Perkenalkan, saya Syamna Ali dari kelas A. Perkenalkan, saya Gempira Orang Salsabina dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Bagas Rizky Jatanto dari kelas A. Nama saya Mutia Rizky Putri, saya dari kelas Sejarah B. Perkenalkan, nama saya Kegia Jan Panjaitan. Baik, itulah perkenalan kami dari kelompok 1. Maka langsung saja kita memasuki ke pembahasan selanjutnya mengenai Istana Pagaruyo. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Istana Pagaruyo. Istana Pagaruyo atau disebut dengan Istana bahasa Pagaruyung ini merupakan salah satu istana kerajaan di masa lampau yang masih bisa kita nikmati pada saat sekarang ini. Istana Pagaruyung ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang berlokasi di Jalan Sultan Alam Babaga Rasya Pagaruyung, TJ Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di masa lalu, istana ini menjadi tempat kediaman sekaligus pusat pemerintahan Raja-Raja Minangkabau dari Kerajaan Pagaruyung. Perjalanan kerajaan ini cukup panjang melalui 2 fase dari keagamaan Buddha sampai ke Islam. Kerajaan Pagaruyung ini diyakini berdiri pada tahun 1347 dengan raja pertama bernama Aditya Warman. Pola pemerintahan di Minangkabau juga mengadopsi pola wilayah rantau, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja kecil sebagai maharaja dan wilayah luak yang dipimpin oleh penghulu atau maharaja besar. Peralihan agama kerajaan dari Buddha ke Islam terjadi pada tahun 1409. Hal ini ditandai dengan seorang raja Pagaruyung yang memutuskan memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Alu. Istana Pagaruyung ini dapat dikunjungi di wilayah Tanah Datar. Saat ini merupakan replika dari istana asli yang hancur karena terbakar pada tahun 1976. Istana Pagaruyung adalah bangunan berupa rumah gadang. Basah dalam nama istilah ini berarti besar, yaitu lingkaran Istana Pagaruyung. Istana Bahasa Pagaruyung ini pada saat ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari 72 tonggak dan 11 gonjong atap. Bangunan ini memiliki ciri khusus yang berbeda dari rumah gadang lainnya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada pun raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Pagaruyung yang pada masa Buddha. Yang pertama itu ada Maharaja Diraja Hatarendra Warman pada tahun 1316. Yang kedua ada Maharaja Diraja Aditya Warman pada tahun 1347 sampai 1375. Yang ketiga ada Yuwaraja Ananggawarman pada tahun 1375 sampai 1417. Yang keempat ada Yuwaraja Jayendrawarman pada abad ke-14. Yang kelima ada Maharaja Diraja Jayawarman pada tahun 1417 sampai 1440. Nah, kemudian di zaman Islam disebutkan sebagai Indi Pertuan Agung atau Raja Alam dan Rijen Tanah Datar. Yang pertama ada Raja Indi Pertuan Sultan Ahmad Syah dari tahun 1668 hingga 1674. Yang kedua yang Indi Pertuan Sultan Inderman Syah di tahun 1674 hingga 1730. Yang ketiga ada Indi Pertuan Sultan Arifin Mukni Syah dari tahun 1780 hingga 1821. Dan terakhir
ada raja yang dipertuan Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah, merupakan raja terakhir dan sekaligus sebagai Raja Tanah Datar dari tahun 1821 hingga 1833. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai lantai-lantai yang terdapat di Istana Pagaruyung. Lantai paling bawah atau lantai pertama itu merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan, berupa sebuah ruangan besar yang melebar dengan area khusus. Di bagian tengahnya merupakan tempat singgasana raja, dan di sisi kiri dan kanannya itu terdapat ruangan kamar, dan juga di belakang singgasana terdapat 7 ruangan kamar, di mana itu tempat untuk putri-putri raja yang sudah menikah. Baiklah, selanjutnya pada lantai kedua Istana Pagaruyung itu bernama Anjungan Paranginan, yang digunakan untuk ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Nah, besar ruangan ini sama dengan besar ruangan utama, yaitu ruangan bawah. Di lantai teratas atau lantai ketiga dari ruangan Kerajaan Pagaruyung atau Istana Pagaruyung dinamakan sebagai Mahligai, di mana bagian ini digunakan untuk menyimpan peralatan kebesaran para raja. Dahulunya, kerajaan menyimpan mahkota dalam peti khusus yang diberi nama sebagai Aluang Busman. Lantai 3 memiliki ukuran yang lebih kecil dan dilengkapi dengan satu meja besar dan tiga kursi aktif, di mana di lantai ini digunakan oleh raja dan permaisurinya untuk bersantai dan menikmati pemandangan dan melihat keadaan sekitar istana. Kami akan memperkenalkan secara singkat terkait dengan beberapa peninggalan dari Istana Pagaruyung. Yang pertama, tapak batu kulo ditemukan di lereng Merapi Prambanan pada awal abad 4. Peninggalan yang kedua, yaitu replika rambut mulai istana. Kami adalah milik dari Tuan Abdul Jalil dan Alam yaitu Raja Alam Melayu dan Sabah. Dan juga ada monumen hutan alam Bagagarsyah, yaitu Raja terakhir dan Kerajaan Pagaruyung. Monumen ini diketahui adalah bukti tentang kata paling penting dalam masyarakat. Baiklah, peninggalan selanjutnya adalah Runggayo. Runggayo ini digunakan dengan cara dipukul dan berfungsi sebagai penyampaian kabar baik maupun kabar buruk yang terjadi di Istana Pagaruyung. Peninggalan selanjutnya adalah artefak Carano. Artefak Carano ini merupakan tulang berkaki yang terbuat dari logam kekuningan dan digunakan pada upacara adat sebagai tempat penyimpanan sirih beserta kelengkapannya seperti gambir dan kapur sirih. Peninggalan yang keenam adalah kopia. Kopia ini diukir dengan benang emas, tikam tindih, sarang olang dari Sungayang pada abad ke-18. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 fakta menarik tentang Istana Pagaruyung. Yang pertama, 1. Pernah kebakaran. Pada tahun 2007, Istana Basa Pagaruyung mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan kerusakan berat pada struktur bangunan istana. Tahun berikutnya, pada tahun 2008, Istana Basa Pagaruyung dibangun kembali dengan dana yang tidak sedikit, yang berasal dari APBD, APBN, serta bantuan masyarakat. Penyelesaian pembangunan Istana Pagaruyung tersebut memakan waktu selama 6 tahun. Pada Oktober 2013, Istana Pagaruyung kembali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang kedua, tahan gempa. Saat masuk ke dalam Istana Pagaruyung, wisatawan akan disambut dengan kemegahan bangunan yang keseluruhan terbuat dari kayu. Kayu-kayu tersebut kabarnya merupakan kayu khusus yang dipilih agar bangunan tetap tahan lama. Tiang-tiang pada bangunan yang merupakan warisan budaya ini juga sengaja dibuat miring, fungsinya agar tahan terhadap gempa. Selain itu, material kayu yang ada di sana ini dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau yang sangat terkenal. Yang ketiga, setiap ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Setiap ruangan di Istana Pagaruyung memiliki fungsi yang berbeda di setiap tingkatnya. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan. Tingkat kedua merupakan ruangan aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Tingkat ketiga, tempat raja dan permaisuri bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Yang keempat, koleksi barang antik. Di istana ini juga terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa. Di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Yang kelima, cara menuju Istana Pagaruyung. Jika Anda tertarik mengunjungi Istana Pagaruyung, jangan lewatkan untuk menyewa pakaian adat Minang dan berfoto di spot-spot menarik. Istana nan megah ini terletak di Jalan
Sultan Alam Bagagarsyah, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya yang begitu strategis menjadikan wisatawan yang ingin berkunjung dapat dengan mudah mengaksesnya dari mana saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah kekuasaan Pagaruyung. Wilayah kekuasaan Pagaruyung meliputi dataran tinggi pedalaman Sumatera, wilayah pantai timur Acret ke Jambi, dan kota-kota pelabuhan pantai barat Pancur ataupun Barus, Tiku, dan juga Pariaman. Dan dinyatakan juga bahwa tanah Indragiri, Siak, dan juga Acret merupakan bagian dari tanah Minangkabau dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau. Di dalam Tambo yang merupakan legenda adat Minangkabau bahwa wilayah Pagaruyung meliputi Pasaman Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kampar Riau. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Istana Pagaruyung. Sistem pemerintahan Pagaruyung bersama dengan sistem pemerintahan yang ada di disesuaikan dengan kerajaan yang Masaya, dan istana ini mengandung sistem raja triumvirat atau 3 orang raja yang bersama. Ketiga, Raja Ibu. Selain itu, Pagaruyung juga memiliki 4 orang pembesar yang disebut dengan Basa Ampek Balai. Yang pertama yaitu Bandaro yang berkedudukan di Sulawesi. Yang kedua itu ada Mahkudum yang berkedudukan di Sumanik. Yang ketiga itu ada Indomo yang berkedudukan di Suraso. Keempat, Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipu. Selain raja, ada juga aparat pemerintahan yang bertugas menjalankan kebijakan dari kerajaan. Biasanya itu disebut dengan langgam dan tujuan. Di antaranya yaitu Pamuncak Kota Priang, yang kedua Perdamaian Kota Priang, yang ketiga Pasak Kampuang Kota Priang, yang keempat Harimau Compo Kota Priang, yang kelima Camin Tari Kota Priang, yang keenam Cumati Kota Paliang, yang ketujuh Gajah Tonggak Kota Paliang. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami terkait Istana Pagaruyung. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin kami undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.